Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah jadikan kalimat alam itu ahnya istifhamut takrir, istifham takrir, ai ja'alna, artinya kami jadikan. Bukankah telah kami jadikan kedua pasang mata? Alhamdulillah kita diberikan kedua pasang mata oleh Allah. Ini merupakan nikmat yang terbesar. Dengan kedua mata melihat ini kita bisa melihat orang itu cakep dan kurang cakep, bagus dan jelek, tinggi dan pendek, dan bisa banyak melihat yang lainnya. Jadi mata ini merupakan anugerah yang sangat besar Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah mata kita. Mudah-mudahan aja sampai tua tetap awas. Karena itu banyakin baca Al-Quran. Kalau pengen mata tuh selalu awas, banyakin baca Al-Quran. Ya mudah-mudahan kedua mata kita yaitu selalu awas sampai tua. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Karena itu berikanlah ibadah kedua pasang mata. Apa ibadah kedua pasang mata itu? Kedua pasang mata itu ibadahnya sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasul. Uktu a'yunakum hazzoha minal ibadah. Berikanlah kedua pasang matamu itu bagiannya daripada ibadah. An-najru bil mushaf, yaitu dipakai buat melihat Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ini bagian ibadah kedua pasang mata. Melihat. Ya, melihat Al-Quran dan dia bacanya. Ya mudah-mudahan dalam sehari-harinya kita banyakin ini kedua pasang mata untuk melihat dan membaca Al-Quran. Jangan sampai kedua pasang mata ini dikit-dikit HP, jangan sampai demikian. Mudah-mudahan kita habiskan kedua pasang mata ini sampai tua selalu membaca Al-Quran. Insya Allah awas dan Allah meridhoi kita semuanya. Amin. Amin, amin ya. Amin ya Allah, mudah-mudahan diberi kekuatan. Walisanahu wa syafatain, dan lisan dan kedua bibir. Allah ciptakan kedua bibir, ada bibir atas dan bibir bawah. Jadi ketika dia mengucap kompak tuh bibir bergeraknya, ya bibir bergeraknya kompak. Penyebutan hurufnya juga ngepas, bibirnya kompak. Kemudian pakai nih bibir dan mulut untuk membaca. Jadi ibadah mulut dan kedua bibir, lisan adalah dipakai untuk membaca. Membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab agama, hadis umpamanya. Baca lagi karya ilmiah yang baik. Pakai gunakan ini bibir. Ini bibir kurang aja bibirnya ini, mohon maaf. Umpamanya kalau ada orang yang swing, itu cara penyebutan hurufnya enggak ngepas. Makanya orang yang swing ya harus tahu diri. Ya, dia mah kalau sholat jadi makmum aja. Kalau jadi imam itu hurufnya enggak kena semua sebab bibirnya enggak kompak. Ya mudah-mudahan kan rombongan kita alhamdulillah ya bibirnya cukup semuanya, nggak ada yang suwe. Kan ini bibir kedua bibir ini apa namanya untuk membaca Al-Quran, sebutannya fasih ya sebab bibirnya apa namanya nggak ada yang kurang, bibirnya semuanya bagus. Memang ada bibir yang bibirnya tipis istilahnya, ada yang bibir tebal istilahnya itu sebetulnya mah. Kalau bibirnya tipis tuh orang katanya ngomongnya banyak, kalau bibirnya tebal apalagi itu kan penafsiran. Ya mudah-mudahan bibir kita digunakan untuk selalu membaca dan membaca insya Allah. Amin. Ya. Wahadainahun najdain, dan kami tunjukkannya akan dua jalan.
Bayyana kami tunjukkan lahu baginya thariqil khairi wasyarr, kedua jalan baik dan buruk. Jadi kedua jalan itu ditunjukkan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Jalan yang baik mari kita ikuti, jalan yang buruk tahan. Jalan yang baik itu kita selalu berbuat taat kepada Allah. Jalan yang buruk itu kita berbuat maksiat kepada Allah. Ya mudah-mudahan jalan yang baik ini yang kita tempuh, insya Allah sampai kepada tempat tujuan dan Allah pasti sangat ridho kepada kita karena kita mengikuti jalan yang baik. Selalu ibadah dan taat kepada Allah. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Falaqata hamal aqabah, maka mengapa dia tidak menempuh jalan yang lurus? Jawazaha yang harus dilewatinya. Pahala maka kenapa? Maka kenapa dia tidak mau menempuh jalan yang lurus? Wa ma adraka mal aqabah, dan apakah engkau tahu? A'lamakah apakah engkau tahu ya Muhammad mal aqabah? Apakah menempuh jalan yang lurus itu? Allati yaktahimuha, yang akan ditempuhnya. Ta'zimun li sya'niha, karena membesarkan bagi keadaannya. Wal jumlatu i'tiradun, dan jumlah itu adalah muqtaridah, selingan. Wa bayyana sababa jawaziha, dan dia jelaskan sebab-sebab kebolehannya. Bikaulihi, dengan firman-Nya. Yang dimaksud iktahamal aqabah adalah fakku raqabah. Langkah yang pertama memerdekakan budak. Minar riki, daripada budak, bi an aqtaqoha, bahwa dia merdekakannya. Pada waktu itu orang-orang Arab kebanyakan kaum muslimin itu memerdekakan budak berat itu, sebab belinya mahal, ya belinya mahal. Jadi untuk dimerdekakannya berat itu. Nah oleh karena itu yang dinamakan menempuh jalan yang sulit. Pertama memerdekakan budak, yang mana pada waktu itu kebanyakan kaum muslimin sangat sayang kepada budak-budak tersebut. Beli malah mau, memerdekakan kurang mau. Makanya dikasih motivasi rangsangan ya oleh Allah. Jadi harus menghendaki jalan yang sulit. Yang pertama langkah-langkahnya memerdekakan budak. Yang kedua au'id amun fi yaumin dzi masghobah, atau memberi makan di hari yang sangat lapar. Masya'atan, sangat lapar karena fakir dan miskin, diberi makan kepada orang lain. Bukan di sini yang dimaksud sangat lapar orang yang lagi puasa kita kasih makan, itu salah besar. Orang yang lagi puasa bila kita kasih makan tepat waktunya, buka puasa bersama, itu pahalanya sangat besar itu. Makanya bentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Persiapan dari sekarang. Ya, persiapan dari sekarang. Begitu datang Ramadan kita udah siap. Sekali-sekali kita undang ya orang-orang untuk buka puasa bersama, itu pahalanya sangat besar. Ya, pahalanya sangat besar. Dengan niat dari sekarang mau ngajak buka puasa bersama, insya Allah rezekinya Allah akan berikan. Tapi kalau tidak ada niat sama sekali, rezekinya pun tidak akan diberikan. Ya mudah-mudahan kepada kita semuanya ya diniatkan sekali-kali kita bisa ngundang teman-teman dan ngundang yang lainnya untuk buka puasa bersama, karena pahalanya begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Amin. Baik. Yatiman za maqrabah qarabah. Memberi makan yang berikutnya adalah kepada anak yatim yang mempunyai kerabat. Anak yatim yang kita harus beri makan yang kerabat kita dulu.
anak yatim yang kerabat kita, dari saudara-saudara kita, keturunan kita. Ada nggak yang yatim? Itu diutamakan, ya, diutamakan. Ya maksudnya kita beri makan di sini, kita cukupilah kehidupannya semaksimal mungkin. Ya, kita cukupi kehidupannya semaksimal mungkin kepada anak yatim yang masih keluarga kita, yang masih kerabat kita. Jika berlebih, boleh kepada anak yatim yang lain. Kadangkala kita ini memberi makan kepada anak yatim di bulan Muharram saja, lebaran yatim, lebaran yatim. Semuanya peduli kepada anak yatim, giliran aja di bulan lain. Ya, di bulan lain kurang pada peduli. Padahal jangan semacam itu kita. Boleh kita di bulan Muharram kita maksimalkan, di bulan lain jangan dilupakan. Tetap kita peduli terhadap anak yatim. Jangan cuma setahun sekali, memang mereka makan setahun sekali. Tuh, jadi setiap minggunya, setiap bulannya, kalau kita banyak punya rezeki, tuh anak yatim masih keluarga kita, tiap minggu kita kasih. Tiap hari Sabtu umpamanya kita kasih nih buat sekolah dan buat jajan, buat beli bukunya kita kasih seumpamanya 500 seorangnya. Ada 5 anak yatim, ya udah 2,5 juta umpama. Karena pemasukan kita banyak. Sebab harta yang kita berikan kepada anak yatim di dunia ini juga Allah akan ganti. Itu berupa apa? Berupa rezeki dari jalan yang lain. Namun gantinya bukan pada bulan itu juga. Bukan pada waktu itu juga. Apakah 5 tahun kemudian gantinya atau 10 tahun kemudian. Dan di akhirat kelak pahalanya lebih besar lagi. Oleh karena itu mari kita tingkatkan kepedulian kepada anak yatim. Jangan hanya di bulan Muharram saja. Setiap minggunya, setiap bulannya kita dapat tingkatkan dengan demikian. Semua segala urusan kita dimudahkan, rezeki dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik. Au miskinan jamat robah, atau kepada orang miskin. Kita berikan harta kita kepada orang-orang yang miskin yang sangat fakir. Ailusukin biturabi, artinya hanya beralaskan tanah. Tuh, saking miskinnya nggak pakai sendal, nggak kuat beli sendal, nggak pakai alas kaki dia. Saking miskinnya, jalan nggak punya sendal, nggak punya sepatu, saking miskinnya. Nah oleh karena itu ya kita tingkatkan kepedulian kita terhadap orang-orang miskin itu, janda tua, orang miskin. Sebab harta kita yang kita punya itu bukan semuanya milik kita, ada hak mereka yang harus kita keluarkan. Jadi kepada anak yatim dan fakir miskin. Fakir miskin yang sangat sulit banget karena dia sangat miskin, kita utamakan. Wa fi qiraatin badalul fi'laini, dan dalam qiraat menjadi badal 2 fi'il, masdaroni keduanya menjadi masdar, marfu'ani diropakan keduanya. Mudhoful awwali li raqabah, menjadi mudhof yang pertama bagi lafaz raqabah. Wa yunawwanu tsani, dan ditanwinkan yang kedua. Fayuqaddaru qoblal aqobah iktihamun, maka ditakdirkan sebelum aqobah adalah kalimat iktiham. Wal qiraatul mazkuratu bayanuhu, dan qiraat yang berikutnya adalah sebagai penjelasnya. Itu tafsirannya, penjelasannya semacam itu. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian adalah atpun alak tahama, ini menjadi atop kepada lafaz iktahama, wa summa, dan kalimat summa litartibi zikri, untuk menyusun sebutan. Wal makna kana waktul iktiham, dan artinya adalah waktu iktiham, waktu mengendaki jalan yang sulit.
Kemudian adalah daripada orang-orang yang beriman dan saling berwasiat, saling berpesan. Auso ba'duhum ba'do, berpesan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Bisobri, pesannya itu dengan kesabaran. Alat taati, untuk berbuat taat. Dan menjauhkan wa anil maksiati, dan menjauhkan daripada perbuatan maksiat. Ini memerlukan kesabaran. Kita taat kepada Allah sangat memerlukan kesabaran. Jam 2 udah bangun, sholat tahajud, baca Quran, sholat subuh berjamaah, pulang sholat subuh, ada pengajian kita ngaji. Ini memerlukan kesabaran. Jadi takwa itu memerlukan kesabaran. Bila tidak sabar, ya takwanya kurang maksimal kepada Allah. Jadi memerlukan kesabaran. Sabar dalam rangka yaitu ibadah kepada Allah. Dan sabar juga harus sabar menjauhkan berbagai macam maksiat. Orang lain pada berbuat maksiat, kita tahan diri. Nah, namanya sabar. Oh, dia mah enak ya, dangdutan terus. Joget enak, dia mau perasaan dunia milik dia. Kita harus sabar. Kita tahan, jangan diikutin hawa nafsu. Sabar. Nah, kita tahan. Jangan sampai kita berbuat maksiat. Dengan demikian, insya Allah kita akan selalu diberikan kesabaran oleh Allah untuk ibadah kepadanya dan menjauhkan maksiat daripada hal yang dilarang. Insya Allah. Amin. 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 Wa tawasau bil marhamah, dan mereka saling berwasiat dengan kasih sayang. Ar-rahmati alal khalqi, yaitu kasih sayang atas makhluk-makhluk Allah. Jadi kasih sayang itu bukan hanya kepada manusia, kepada hewan pun kita harus kasih sayang. Contoh, ada seekor kucing makan ikan yang kita punya. Itu jangan langsung kucingnya kita tangkap digetok palanya. Ya, pingsan bisa dia. Kudu sabar. Kita ngusap dada. Jangan kucing yang kita marahin, kita lalai. Kenapa nggak ditutup? Tuh, lalai kita. Jadi kudu sabar. Ketika kita juga mau nyembelih hewan, ya, kita mau nyembelih apa? Hewan. Alatnya yang diasah dulu tuh supaya matinya cepat. Sembelih dengan cara Islam ya. Sembelih itu. Nyembelih hewan. Jadi jangan apa namanya kebakaran ganas. Itu namanya harus sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Jadi ada hewan nakal jangan main sambit aja. Jangan main timpah aja. Kita kudu sabar. Bila perlu kita banyak bersedekah sama hewan. Ada bekas pala ikan kita kasih tuh hewan tuh kucingnya. Itu sedekah itu. Ada kulit pisang kita kasih kambing, ya sedekah. Jadi kita juga sedekah bukan hanya manusia, kepada hewan pun sedekah. Sawah kita ya dimakan burung sebelum panen tuh. Jangan disambit burungnya, itu sedekah buat mereka. Ini kadang-kala disambitin tuh burungnya. Kapan mau sedekahnya? Biasa aja dimakan oleh burung-burung tersebut, itu sedekah. Makanya kalau punya sawah luas, panenannya banyak, hasilnya keluarin zakatnya. Insya Allah berikutnya dia panen lagi tidak akan diganggu oleh hewan-hewan. Kadang-kala diganggu oleh wereng yang kemarinnya kagak keluar zakat, ya dimakan wereng panen berikutnya. Zakatnya keluarin kalau jadi petani. Kemudian yang selanjutnya ulaika ashabul maimanah. Mereka itu al-mausufu nabi hadhihi sifat, yang disifatkan dengan ini sifat. Ashabul maimanah menjadi penghuni sebelah kanan. Al-yamin sebelah kanan. Nanti manusia saat berada di padang mahsyar ada yang namanya ashabul maimanah, penghuni sebelah kanan. Itu rombongan kaum muslimin. Ya, kita semua di situ ngumpul. Ada lagi rombongan ashabul mas'amah, rombongan orang yang non muslim. Mereka semua ngumpul
Tuh, jadi berombong-rombong manusia nanti di sana. Dan kita dan insya Allah kepada orang-orang yang disipatis tersebut nanti akan menjadi penghuni sebelah kanan. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Kalau menjadi penghuni sebelah kanan, kita akan diberikan kitab datangnya dari arah kanan diambil dengan tangan yang kanan. Maka nanti Allah tegur kita, Iqra kitabak. Bacalah kitabmu itu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, cukup dirimu sendiri sebagai penghitungnya. Mudah-mudahan nih rombongan kita yang ngaji dan yang mendengarkan, yang mengikuti Zoom di mana saja berada, termasuk staf Wali Kota Jakarta Timur. Mudah-mudahan Pak Wali Kotanya juga hadir. Mudah-mudahan nanti di sana akan berada pada penghuni sebelah kanan. Insya Allah akan diberikan kitab datangnya dari arah kanan diambil dengan tangan yang kanan. Maka insya Allah akan dijamin untuk surganya Allah. Amin. Amin. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah. Dan mereka orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, mereka nanti akan menjadi penghuni sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Orang-orang yang non muslim di padang mahsyar, ya, dalam keadaan dijemur di padang mahsyar dalam keadaan hausnya luar biasa. Buat mereka penghuni sebelah kiri, ya, sebelah kiri. Jadi dan mereka orang-orang yang kafir dengan ayat kami, mereka akan menjadi penghuni sebelah kiri. Sebelah kiri artinya di padang mahsyar dijemur dengan matahari yang terik dan dia akan tenggelam dengan keringatnya sendiri di padang mahsyar. Itu bukan sebentar di padang mahsyar, berlama-lama. Alaihim narun mu'sodah, atas mereka api neraka yang ditutup rapat. Setelah itu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan ditutup rapat. Buat siapa? Mereka yang non muslim. Bil hamzi wal wawi badalahu mutbaqatun, artinya tertutup. Jadi mereka berada di dalam neraka, neraka tersebut ditutup. Begitu pada sewaktu-waktu dibuka oleh Allah, mereka lari mau keluar dari neraka. Sesudah dekat ditutup lagi. Matilah mereka bertumpuk-tumpuk di situ, ke tengah lagi. Jadi mereka orang-orang yang non muslim, orang-orang yang kafir itu masuk neraka bukan hanya satu kali mati, bahkan setiap hari. Setiap satu hari menurut riwayat 70.000 kali dimatikan dan 70.000 kali dihidupkan supaya mereka merasakan betapa pedihnya azab Allah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya dan ada manfaatnya. Baik, insya Allah kita jumpa lagi pada minggu berikutnya. Kita kajian berikutnya adalah surah Wasyamsi surah Wasyamsi. Ini lebih menarik lagi. Insya Allah kita semua diberi sehat, panjang umur. Kita niatkan untuk hadir mengikuti pengajian. Ya, mudah-mudahan dengan niat yang kuat, insya Allah kita diberikan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.